La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Mungkin sedikit menyimpang, di antara kita ini ada yang tidak setuju dengan jamaah tabligh dan singgotan yang juga disebut jamaah itikaf dan sebagainya. Mana dalilnya? 3 hari, 40 hari, 4 bulan, dan kenapa harus ke IPB, tidak ini? Kenapa harus India, Pakistan, Bangladesh? Karena dakwah ini memang kekuatannya itu di tangan orang India. Yang mengislamkan kita ini orang India. Yang menghindukan kita dulu orang India. Yang membudakan kita dulu orang apa? India juga. Memang orang India ini terkenal sebagai dai sudah ribuan tahun. Waktu Indonesia masih pelbegu, yang bawa agama Hindu kemari siapa? Orang India. Yang bawa agama Buddha kemari siapa? Orang India. Yang bawa Islam kemari siapa? Orang India juga. Memang mereka itu dai. Kalau ke Saudi nggak bisa, mau belajar dakwah ke Saudi mana bisa? Itikaf di masjid aja diusir di Saudi. Nggak bisa. Ceramah di Saudi nggak dikasih izin. Ceramah begini nggak dikasih izin di Saudi, kecuali ada SIM, surat izin mendakwah. Makanya ke India, Pakistan, Bangladesh, meskipun negara itu bukan negara Islam di India itu, tapi saya pernah di sana keliling, di mana-mana saya ceramah nggak muat masjid sampai jalan raya ditutup. Ada ulama dari Indonesia tutup jalan raya, begitu, dan saya nggak diterjemah, langsung bahasa Inggris saja saya di sana, tidak diterjemah. Makanya belajar dakwah itu di India, Pakistan, Bangladesh. Di sana itu merdeka kita dakwah. Apalagi Bangladesh itu punya kelebihan ya. Kita itu selama di Bangladesh nggak masak, nggak nyuci. Yang nyucikan baju kita jemaah orang kampung, yang ngasih makan kita jemaah orang kampung. Kita nggak keluar uang. Bahkan orang miskin gadai sepatu supaya bisa ngasih makan kita. Menggadaikan sepatu supaya bisa ngasih makan kita. Dakwah, aduh, saya pernah mendatangi orang Bangladesh. Disuruh dia keluar, sudah tercatat namanya, mau keluar setahun ke Perancis. Itu perlu $3.000. Wah, banyak $3.000 loh, bukan sedikit. Saya suruh datengin, ya udah datengin. Ajak terus ambil tasnya. Sebab dalam minggu ini dia sudah berangkat. Ya, saya datanglah sama penunjuk jalan. Jauh rumahnya di tengah sawah. Di tengah sawah. Mana rumahnya? Itu, udah dekat. Ada gubuk di tengah-tengah sawah, lantainya tanah, dindingnya itu tai kerbau, atapnya itu daun batang padi. Aduh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Diangkat pintunya dari bambu diangkat. Aduh, lebih cakep pintu kandang ayam saya dari besi, dilas, masya Allah. Saking sayangnya sama ayam, kandang ayam saya itu dilas dari besi. Saya penggemar ayam, Pak. Diangkat, engselnya nggak ada. Mehman, kamu udah silakan duduk, kasih minum, duduk. Di lantainya itu digelar, lantainya tanah, digelar pakai karung. Kalau dulu namanya goni karung. Duduk, kasih minum. Terus yang nunjukin jalan itu dalilnya, ikut saya. Ngomong. Bagaimana saya mau ngomong, rumahnya begitu gubuk reot, mau disuruh dakwah setahun ke Perancis, biayanya $3.000. Dari mana duitnya? Saya bilang, ngomong. Kamu suruh ngomong. Kamu mutakalim, kamu yang ngomong. Akhirnya saya ngomong, my brother, Amar Nam Zulkarnain, aku namaku Zulkarnain, Mehman Indonesia, masya Allah. Udah gaya, ini namamu tercatat, mau pergi ke Perancis. Oh iya. Dalam minggu ini kita sudah berangkat, jadi harus pulang. Sekarang siap-siap pakai. Oh iya. Dia masuk ke dalam, terus nggak lama keluar dari bawah tabir itu tas bodol. Tasnya aja jelek. Kalau tas di rumah saya itu tas berkurang lah saya bilang. Keluar. Habis itu dia nangis-nangis dan nangis-nangis sama istrinya. Terus keluar. Oke, ayo kita berangkat. Ini biaya $3.000. Oh ya, ini duitnya. Udah ada $3.000. Dikasih ke saya, oh ya mari saya angkat.
Itu sambil mikul tas itu saya sambil jalan nangis saya. Ya Allah, rumah reot lebih cantik kandang ayam saya. Tapi dia dakwah ke Perancis 1 tahun duitnya 3.000 dolar. Maka kita disuruh belajar ke sana. Belajar sifat. Kalau alim kita. Kalau bicara agama lebih hebat kita. Tapi amal agama kita malu, Pak. Saya di New York nginap di hotel Indonesia di Masjid Indonesia Al-Hikmah. Masjid Indonesia yang dibangun Pak Harto dari dana abadi Muslim Pancasila. Saya tidur situ ada kamar. Salju tinggi orang, Pak. Salju, masya Allah tinggi. Saya kesana masih musim dingin, es masih ada. Subuh saya pikir ini yang sholat paling lah 2 orang 3 orang sholat subuh. Ternyata dapat 3 sofa. Semuanya orang Bangladesh. Orang Indonesia hanya 1 yang megang kunci. Nah, begitu sikap mereka itu mendadak bahkan. Maka kita belajar sikap. Sholat subuh dengan sholat Jumat sama banyak. Kita mau belajar. Padahal mereka miskin, makan aja makan muri. Muri itu beras digongseng. Itulah dimakan segenggam. Ya nggak enak, masa makan beras digongseng enak? Nggak enak lah, itu udah dimakan. Saya kalau sana pas kebetulan mereka makan muri, saya ikut makan muri, Pak. Makanan lain tidak mau. Anda makan muri, saya makan muri. Enak? Mana lah enak? Ya tentulah tak enak. Tapi mereka makan itu, masa kita mau makan yang lain? Makan. Itu saya dapatkan di Bangladesh. Nggak dapat tempat lain itu. Saya udah dakwah kemana-mana kan, ke Amerika, udah ke Kanada, udah ke Australia, udah ke Cina, udah. Yang paling membuat kita banyak nangis itu Bangladesh. India lain lagi India, masya Allah. India itu kayak ibu. Kita di sana tuh dimanja bener-bener. India itu baju pun kita nggak boleh nyuci, makan pun kita nggak boleh masak, tidur panas dikipasi, masya Allah. Mana ada orang kayak gitu. Musim panas kita nggak bisa tidur, lalat ribuan ekor, malam nyamuk jutaan ekor. Ditutup muka ini pakai serban supaya lalatnya hinggap di serban aja nggak ganggu kan. Kita kalau dihinggap di lalat nggak bisa tidur, tutup pakai serban tipis. Lalatnya itu di serban itu hitam saking banyak. Kita nggak bisa tidur, panasnya bukan main, 50 derajat Celcius. Dikipasin gini ha. Yang kipas itu habis Quran, bukan suntuluyo kayak kita. Nggak ada sikap-sikap seperti itu, sifat-sifat seperti itu adanya di sana. Di sini kalau udah habis Quran, ketentengannya bukan main. Mau hafal 1 juz amma aja udah luar biasa ya. Pak jadi imam di Masjid Atihad, berapa honornya? Waduh, saya hafal juz amma loh. Walah. Sana hafal Quran aja ngipasin kita tidur. Itu sikap, sifat itu mau kita ambil, sifat ikramnya itu memuliakan tamu itu. Saya mencuci baju, diam-diam saya mandi hari Jumat pagi, saya mandi ada sungai, saya cuci baju di sungai itu. Waktu saya nyuci ada profesor, doktor tamatan Amerika, nangis-nangis itu merebut baju yang saya cuci itu. Profesor, doktor, dosen, nangis-nangis, jangan cuci, masya Allah, don't you wash this is my turn to wash. Saya bilang no problem, saya dari kecil juga udah nyuci. Nggak mau dia tarik baju saya, nangis-nangis ikut nyemplung ke sungai, pakai baju jubah-jubahnya sekalian. Supaya apa? Supaya saya jangan mencuci. Profesor, doktor. Sifat itu yang kita mau ambil, bukan ceramahnya. Kalau ceramahnya pandian orang Indonesia, yang paling pandai ceramah orang Indonesia. Seluruh dunia nggak ada lawannya orang Indonesia. Dia bisa ceramah 3 jam nggak habis-habis bahannya orang Indonesia. Pakistan lain lagi. Pakistan itu agama itu dipaksa. Itu sifat nggak ada tempat lain. Kalau kita ngajak orang ke masjid jauhlah, top. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami dari Indonesia tamu, marilah kita ke masjid sebentar lagi akan ada sholat maghrib dan ada ceramah tentang iman dan amal soleh. Itu dalilnya itu. Sekarang pakai lagi. Kalau nggak pukul pun nanti. Mau begitu. Saya bilang apa? Tenang aja tenang. Tunggu, ayo cepat. Kalau pintunya kan dari besi itu di sana, pintu besi. Digedor-gedor nggak dibuka, ditendang pakai kaki. Jedor, weh, buka. Begitu Pakistan. Ayo, kau sekarang pakai baju.
ikut sama kami ke masjid. Di sini ditangkap polisi. Sana main ancam begitu, itu Pakistan. Oh, apalagi Pakistan yang berbatasan dengan Afghanistan, namanya Fustun. Jadi kan ada istilah Fustun itu waktu Lutfi Hasan ketangkep, kan ada Fustun. Itu maksudnya perempuan Pakistan berbatasan Afghanistan. Itu hidungnya mancung, bibirnya tipis. Fustun. Tapi kalau sholat pakai senapang mesin M16 dipanggul. Oh, situ nggak ada laki-laki nggak pakai senapang, semua pakai M16 di perbatasan Fustun itu. Afghanistan dengan Pakistan yang berbatasan itu bahasanya Fustun, sukunya Fustun. Dua negara tapi satu suku. Begitu di Pakistan, maka kita ke sana mau ambil sifatnya. Kalau di India itu seperti ibu, salah pun kita dibiarin. Kalau di Pakistan seperti bapak, salah sedikit sabet. Kalau Bangladesh itu seperti kakek. Bagaimana kakek dengan nenek menghadapi cucu? Aduh. Di Bangladesh itu kita kayak raja, makan enak, tidur enak, masya Allah. Tidak ada sifat-sifat itu kecuali di 3 negara itu. Saya sudah ke Mekah, tiap tahun saya ke Mekah. Mekah itu paling egois. Roti 1 rial aja kurang duitnya ditagih. Pahit ya. Nah, dia bilang, wala nggak ada duit, maaflah sedekah. Lah sedekah pahit ya. Itu orang Badui itu kayak orang Batak. Bahasanya kasar, kayak gitu. Itu kita dapatkan sifat-sifat dai itu memang di 3 negara itu. Dan kalau pertemuan dakwah itu sedunia yang paling banyak itu di Bangladesh, 4 juta orang. Bayangkan 4 juta orang sholat berjemaah di bawah satu imam, nggak pakai mikrofon, cuma pakai mubalik sampai kuajin aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai berapalah suaranya itu? 100 meter. 100 meter ada muazin baru. Allahu Akbar. 100 meter lagi. Allahu Akbar. Softnya itu 3 kilometer. Sholat itu akhirnya begini, yang di bawah udah sujud tek 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 tek, yang di belakang nyusul tek 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 tek, yang di belakang nyusul tek 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 tek, di belakang nyusul tek 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 tek, di belakang nyusul tek 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 tek, yang sini masih sujud, yang sini udah berdiri tek 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 tek. Masya Allah, kita baru lihat hebatnya Islam di bawah satu komando. Sholat tanpa pakai mikrofon bisa tek 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 rapi begitu. Di Bangladesh Pak, tempat lain nggak ada. Di Mekah aja nggak ada. Kita kalau pergi ke Arafah, sholatnya satu tenda satu imam satu. Mana ada? Coba kalau Arafah itu semuanya sholat satu imam, 2 juta orang. Oh, gentar seluruh dunia tahu. Tapi nggak pernah dibuat. Satu rombongan aja khotibnya berantem. Aku khotib, aku khotib, berantem, rebutan honor khutbah Arafah. Ini pengalaman Pak, saya ini sudah tua Pak, sudah 51 tahun saya. Saya dakwah sejak SMA kelas 1. Saya sudah keliling dunia juga, sudah ke Pakistan, Bangladesh, ke India, kemana-mana sudah. Ya. Saya memang menyisakan waktu saya juga untuk dakwah 10/10 dengan susah payah. Ya. Nah ini aja, jadi begitu, jalan terus. Dan kalau kita diejek orang dakwah biasa, Nabi aja dilempari dakwah kok. Apalagi cuman kita. Saya tuh kalau dakwah ikut jemaah tabligh diusir-usir biasa. Padahal kalau dia ngundang saya 2 bulan belum tentu dapat giliran. Saking sibuknya saya. Kalau dia telepon, Pak ceramah Pak di masjid kami, 2 bulan belum tentu dapat ikut. Giliran awak datang, kita datang baik-baik di situ, nggak diundang diusir. Maaf Pak, masjid kami nggak menerima. Ngundang saya aja belum tentu dapat. Syukur saya mau datang situ. Nggak tahu diri orang sekarang. Belakangan baru itu bujukan lainnya. Iya, waduh, maaf Pak, nggak tahu. Coba diusir. Padahal apa sih ruginya kita di masjid, kita nggak ngotori masjid, tidur pakai alas, makan buat sendiri, ngajak dakwah orang pun dengan lembut hati, dengan kata-kata lembut, ceramah pun nggak dibayar. Nah, di mana ruginya masjid? Kalau perlu listriknya kita bayar, kenapa? Kita keluar 3 hari berapa biaya listrik? Kita bayar, mau kita bayar. Nggak pernah merugikan masjid. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Subhan